Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Marcella Abigail Prasorong dengan NIM R0212310669. Saat ini saya akan melakukan tugas video yang berkaitan dengan elektroterapi. Di sini saya akan menjelaskan modalitas dalam elektroterapi, khususnya pada electrical stimulation. Oke, langsung saja. Jadi, electrical stimulation atau stimulasi listrik adalah salah satu modalitas fisioterapi yang cara kerjanya dengan memasukkan arus listrik melalui kulit, yang dimana itu akan mengeksisitasi saraf atau jaringan otot. Adapun jenis-jenis dari electrical stimulation ini ada 4, yaitu yang pertama ada TENS, yang kedua ada PENS, yang ketiga ada DBS, dan yang keempat ada RTMS. Keempat alat ini dia itu bekerja dengan memberikan stimulasi listrik atau magnetik untuk memodulasi aktivitas saraf. Dia ini digunakan untuk mengurangi nyeri, meningkatkan fungsi saraf, dan juga untuk menangani masalah neurologis. Jadi dari keempat modalitas yang telah saya jelaskan tadi, saya mengambil TENS, yang dimana TENS ini merupakan salah satu jenis electrical stimulation yang dimana dia langsung menghantarkan arus listrik melalui kulit. Dia itu memiliki 2 elektroda, yang dimana elektrodanya ini akan ditempelkan atau dimasukkan ke dalam pad yang telah dilembabkan dengan air. TENS ini dia memiliki 2 mode, yaitu yang pertama continuous dan intermittent. Continuous ini dia lebih ke untuk menyembuhkan nyeri, sedangkan untuk intermittent sendiri dia lebih ke otot, untuk strengthening otot atau kekuatan otot. Nah, untuk yang kasus saya ambil itu, saya mengambil De Quervain syndrome. Di sini saya menggunakan mode intermittent. Selanjutnya saya akan menjelaskan lebih rinci di video. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai indikasi dan kontraindikasi dari alat TENS ini. Nah, pertama yaitu indikasi. Indikasinya yaitu pertama ada kelemahan otot, yang kedua ada nyeri kronik, juga nyeri akut, bisa juga adanya hipertonus, juga nyeri akibat pasca operasi. Selanjutnya kita melangkah ke kontraindikasi dari alat TENS ini. Nah, kontraindikasi dari alat TENS ini dapat berupa adanya gangguan vaskularisasi, adanya pasien dengan alat pacu jantung, juga adanya kehamilan, dan pasien dengan defisit sensasi. Selanjutnya, untuk persiapan alatnya itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, yang dimana alatnya ini kita harus memperhatikan agar elektrodanya itu belum tercolok saat kita memposisikan alat-alat yang digunakan selama terapi. Terutama kita harus memperhatikan apakah elektrodanya itu sudah tercuk atau tidak, dan juga kita perhatikan penempatan dari elektroda tersebut agar supaya pasien tidak terkontak atau mengalami gangguan dari elektroda tersebut. Selanjutnya yang harus kita perhatikan yaitu elektroda ini tidak bisa langsung diletakkan pada area tubuh kita. Jadi elektroda ini memiliki pad, yang dimana padnya ini terlebih dahulu harus kita berikan air, yang mana padnya ini harus dalam kondisi lembab agar tidak berbahaya bagi pasien. Sebelum kita masuk ke intervensi atau terapi kepada pasien, terlebih dahulu kita harus memperhatikan beberapa hal dalam melakukan terapi kepada pasien. Yang pertama itu hal yang harus kita perhatikan yaitu kontraindikasi dan indikasi dari TENS tersebut, yang dimana
kita bisa melakukan anamnesis umum, seperti tanya menanya kepada pasien apa yang dia rasakan saat ini, dan juga kita bisa melakukan beberapa tes. Salah satu tes yang akan saya lakukan di video yaitu tes sensasi, dimana tes sensasi ini sangat penting untuk mengetahui ambang batas nyeri dari pasien tersebut, atau ambang batas bagaimana pasien bisa merasakan modalitas yang kita berikan kepada dia. Di sini saya menggunakan tes tajam tumpul menggunakan parorefleks, yang dimana saya menanyakan kepada pasien apakah ini tajam atau tumpul. Namun terlebih dahulu saya menjelaskan, memberitahu kepada pasien bahwa seperti ini yang dinamakan tumpul, seperti ini yang dinamakan tajam. Kita juga bisa menggunakan panas dingin, di mana kita bisa meletakkan air dingin di dalam tabung reaksi, dan juga bisa meletakkan air hangat di dalam tabung reaksi, dan seperti tadi kita memperkenalkan terlebih dahulu kepada pasien lalu menanyakannya. Selanjutnya yang kedua itu kita terlebih dahulu harus mengedukasi pasien mengenai apa yang akan kita berikan kepada mereka, dan juga apa yang akan mereka rasakan setelah penggunaan alat itu atau selama penggunaan alat itu, dan juga apa efek dari alat tersebut kepada pasien. Jadi pada sesi ini saya menjelaskan kepada ibunya mengenai apa yang akan saya lakukan dan intervensi apa yang saya berikan. Di sini saya menjelaskan bahwa saya akan menggunakan TENS, yang dimana karena otot ibu ini bermasalah, maka saya menaruh di ototnya dan memilih mode intermittent yang terputus-putus, dimana dia akan merasakan seperti rasa tertusuk-tusuk atau rasa seperti kesemutan nantinya saat alat ini digunakan. Jadi saat ini saya melakukan tes sensasi, di mana saya menggunakan parorefleks yaitu tajam tumpul. Di sini saya memberitahu ibunya, memperkenalkan alatnya, ini tajam dan ini tumpul. Selanjutnya saya tanyakan kepada ibunya dan ibunya menebak. Ini tajam atau tumpul? Ibunya menjawab tajam. Lalu ibunya menjawab tumpul. Selanjutnya ibunya menjawab tajam. Di sini saya melakukan tempo yang cepat karena ibunya menjawab dengan tepat apa yang saya tanyakan. Selanjutnya berlanjut seperti itu. Selanjutnya kita mempersiapkan alat-alat yang dibutuhkan. Ini adalah mesin TENS, yang mana nantinya ada colokan sebagai penyambung antara mesin TENS dengan elektrodanya. Selanjutnya kita akan memberikan air kepada petnya, yang dimana ini berguna untuk memberikan rasa lembab saat penggunaan elektroda. Selanjutnya di sini saya mempersiapkan pet yang sudah saya lembabkan tadi, lalu saya memasukkan elektrodanya ke dalam pet tersebut. Saya menggunakan 2 elektroda di sini, jadi ada 2 pet yang saya pakai. Saya masukkan yang satunya terlebih dahulu, lalu selanjutnya saya masukkan yang kedua. Selanjutnya kita nyalakan mesin TENS-nya, kita colokkan kabelnya, lalu setelah itu kita bisa menyambungkan elektrodanya ke mesin TENS. Seperti dapat dilihat di video, saya menyambungkan. Selanjutnya kita sterilkan area yang akan diterapi, karena di sini pasien mengalami gangguan otot pada area wrist, jadi saya membersihkan di bagian wrist. Lalu kita nyalakan tombol power yang ada di belakang mesin TENS. Alat kita akan meletakkan petnya di tangan pasien menggunakan perekat.
kemudian kita akan menaruhnya ke area yang pasien akan sakit. Nah, setelah kita melakukan pasien alat, kita akan memberi alat ini dengan oke. Selanjutnya saya akan menyalakan tombol power. Di sini saya akan memilih ada dua mode, yaitu intermittent dan juga continuous. Intermittent yang di bawah dan continuous yang di atas. Jika menggunakan intermittent dia itu lebih untuk ke otot, lebih untuk strengthening. Sedangkan untuk continuous dia lebih ke nyeri. Saya akan memilih intermittent dan saya akan memilih selektornya itu tense. Nah, di sini saya akan mengatur frekuensinya ke 4 dan juga waktunya itu saya memilih untuk 4 menit. Nah, saya akan memutar intensitasnya. selesai Desti. Baik Ibu. Nanti kita akan merasakan sedikit rasa kesulitan. Mungkin Ibu bisa menahannya dan bilang kalau sudah terasa. Sudah terasa? Sudah terasa. Di sini saya mau menjelaskan ini untuk arus continuous dan juga ini untuk jika dia turun itu untuk arus continuous dan jika dia naik itu untuk arus intermittent. Oke, di sini setelah melakukan kurang lebih 4 menit terapi, kita melepaskan perekat dan pad dari pasien. Lalu kita matikan tombol power dari mesin TENS dan juga mencabut elektrodanya. Lalu kita mencabut alat TENS dari colokan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan efek dari penggunaan alat TENS. Ada beberapa efek yang saya dapatkan dari beberapa bacaan, yaitu ada 2. Yang pertama ada efek fisiologis dan yang kedua ada efek terapeutik. Di sini saya akan menjelaskan efek fisiologis terlebih dahulu. Efek fisiologisnya itu yang pertama ada memodulasi nyeri dan yang kedua ada memacu kontraksi otot. Nah, untuk yang pertama ini TENS itu bisa memodulasi nyeri karena TENS ini bisa mempengaruhi sistem saraf kita melalui mekanisme yang biasa kita dengar sebagai sistem gate control theory, yang dimana stimulus listrik yang ada di kulit kita itu bisa menghambat nyeri yang dikirim oleh saraf kecil, yaitu saraf tipe A delta dan juga C fiber, yang dimana dia ini bisa menghambat nyeri untuk tidak sampai ke otak sehingga kita tidak terlalu merasakan nyeri. Yang kedua yaitu memacu kontraksi otot, yang dimana TENS ini secara tidak langsung bekerja dengan mengkontraksikan otot. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai efek terapeutik dari TENS ini. TENS ini memiliki efek terapeutik berupa memelihara sifat fisiologis dari otot, yaitu kontraksi otot, dimana TENS ini bekerja dengan membantu memelihara kekuatan otot, juga mencegah terjadinya atrofi otot pada pasien yang mengalami keterbatasan gerak. Nah, penggunaan TENS ini dapat sangat maksimal jika dikombinasikan dengan adanya terapi latihan atau exercise yang tentunya didampingi oleh terapis atau fisioterapi maupun tenaga medis. Oke, mungkin cukup sekian dari pemaparan video saya.
Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih.